Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya nekan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Ya, ya jadi gini, umur saya itu dituakan 5 tahun. Terus Ya, saya udah pernah ke Taiwan 2 tahun. Waktu itu pas ke Taiwan itu transit lewat Hong Kong, tapi paspornya itu paspor yang pakai usia asli itu nanti ngaruh apa enggak gitu. transit ya, cuman transit. Ya, Kalau transit nggak ada masalah, Mbak. nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Ya, terus itu nanti prosesnya gimana gitu. Oh, sama mau proses lagi ke Hong Kong. Iya, soalnya dulu udah pernah nanya waktu di Jakarta itu katanya nggak bisa gitu. PT-nya yang nggak pinter berarti. Sampean sekarang umur berapa? Umurnya berarti 40, 40. 39, Sebentar. 40. 40 itu yang ada di paspor. Yang di paspor berarti 45 ya? Oh, berarti 45 sampai nomornya. Ya, Terus KTP-nya juga udah KTP Hongkong ada ya, ex Hongkong kan? iya, itu KTP-nya yang tadi saya kirim di WA itu. Jadi sekarang paspor sampean yang baru sama KTP Ya, Hongkong itu nggak sama. iya nggak sama. Oh, kalau Terus paspor KTP yang, sebentar. Sampean selesaikan ngomongnya dulu. iya kalau paspor yang lama itu udah nggak ada waktu ke Taiwan itu diminta sama PT. Hmm. Jadi paspor sekarang itu data asli. Iya, Ke, sampean itu sudah pernah ex kerja di Hongkong apa belum? di Hong Kong 7 tahun. Oh, berarti habis di Hong Kong terus ke Taiwan. Apa dari Taiwan terus ke Hong Kong? Dari Hong Kong dulu, baru ke Taiwan 2 tahun di sana. Jadi paspor yang sekarang sampai miliki itu pastinya tahunnya tidak sama dengan KTP Hong Kong. Iya, Wah, ini masalah ini. Ya benar masalah. ya, Tapi kalau sampai mau urus ganti paspor sesuai dengan KTP Hong Kong baru lancar proses Hong Kong. ya itu makanya maksud saya itu apa masih bisa proses gitu loh, nggak apa-apa kalau datanya ngikutin paspor gitu, Ya apa KTP bisa, gitu. bisa tapi sampean dicas agak sedikit lebih mahal soalnya kan pembikinan paspor baru. Ya, terus tuh kira-kira casnya sampai berapa ya? Nah, biasanya kalau PT itu ada yang sekarang matinya berapa lama paspornya sampean? Berapa lagi? Berapa lama lagi mati? Paspor yang baru ya? Ya, Sebentar, saya lihat dulu. 2005, bentar. 2017. sekarang 2024, Mbak. Berarti udah mati. Iya, berarti udah mati. Nah, berarti bikin Paspor. paspor lagi. Kalau bikin paspor lagi ya no problem. Iya, Mm-mm. bikin paspor lagi. Nah, kalau bikin paspor lagi ya samain di setting. Mm-mm. Di setting sama PT kita, KTP-nya, kakaknya, aktenya semuanya disamakan sama KTP Hong Kong. Bisa diproses. Begitu ceritanya. Nggak ada masalah. Iya, berarti nanti itu alurnya itu untuk prosesnya itu kan di PT mana Jakarta ya? Ya, kita di Jakarta, di Saya kan Bekasi. di Jawa ya. Kita gini aja, sampai mau ngomong habiskan. Kalau udah selesai saya tak jelasin. Jadi jangan saya ngomong sampai potong. Bisa dipahami nggak? Nggak bisa begitu Iya, konsepnya. iya, iya. Sekarang sampean sudah selesai belum? Belum, saya ngomong dulu gini. Nah, Jadi silakan. posisi saya itu sekarang saya di Blitar. Hmm.
Jadi nanti kalau mau proses berarti saya nanti alih data pindah ke Jakarta gitu ya. Sampean terusin. Saya nggak bisa jawab. Saya akan jelasin prosesnya sampean. Karena penjelasan saya pasti akan menjawab semua pertanyaannya sampean. Ya, jadi intinya gitu. Berarti untuk prosesnya saya pindah ke Jakarta gitu kan. Udah gitu. Gini, saya jelasin ya, Mbak. Ya. Nah, saya jelasin. Proses segala sesuatu itu tergantung PT. Ya. Tapi yang jelas kita harus bikinin sampean paspor, bikinin paspor sampean yang sesuai dengan KTP Hongkong. Bisa dipahami. Dan untuk proses pembuatan paspor, sampean harus memang berangkat ke Jakarta. Oke. Nah, untuk memastikan agar semuanya berjalan dengan baik dan benar, sampean harus punya majikan dulu. Kita carikan majikan dulu. Ya. Kalau sudah fix dengan majikan, barulah proses itu kita mulai. Tapi kalau sampean pingin bikin paspor dulu sebelum proses dimulai, itu jauh lebih bagus. Tapi tidak di pihak kami yang akan membayar. Sampean bayar sendiri. Kita akan bisa bikinkan. Gitu. Nah, ada dua alternatif nanti. Sampai nunggu punya majikan dulu, baru diurusin semuanya, terus berakhir di potongan, diinkludkan semuanya potongan, atau sampai bikin paspor dulu. Lah setelah bikin paspor, sampai mau dibantu sama kita prosesnya, atau sampean mau punya PT sendiri, itu silahkan. Kan paspor udah kelar. Ya. Begitu. Tapi biasanya kita kalau melayani bantuan paspor aja, ya kita ngecasnya agak lumayan gede. Tapi kalau sampai majikan sama kita, otomatis ya dia potongan. Sampainya potongan gitu loh, Mbak. Bayarnya. Nah, sekarang kembali lagi ke sampean dulu. Halo? Ya. Sekarang prosesnya tuh sampean dulu bagaimana maunya. Karena kami akan memproses seseorang itu kalau sudah dapat majikan. Jadi tunggu di rumah karena X ya. Interview, kirim ke ISUJK, foto semuanya. Ya, kita bicaranya nggak ada paspor. Ya, terus yang kedua, datanya beda. Nah, itu sudah jelas. Potongan akan naik. Terus sampai juga nggak punya paspor. Nah, paspornya sudah mati. Nah, itu angkanya pasti di atas dari yang rata-rata, tapi nggak lebih dari 2.300 kalau nggak salah. Begitu Mbak infonya. Kita udah terbiasa menangani orang-orang yang ini cuman beda tahun, yang nggak punya identitas apapun, pegangnya cuman paspor aja juga bisa berangkat ke Hongkong. Kenapa? Datanya tuh saya punyanya cuma KTP sama paspor yang baru itu. Soalnya kalau yang kakak itu kan PT yang lama nggak diambil gitu, bisa nggak? Saya harus ngambil data dulu di PT yang lama itu. Berarti sampean nggak pegang, sampean cuma pegang KTP saja. Fotokopinya ada, kalau yang asli nggak ada. Kalau KTP asli ada. Loh, lah kenapa kok nggak diambil dulu di PT yang lama? Terus PT-nya tuh kayaknya udah tutup gitu sekarang. Ya itulah teman-teman semuanya. Dokumen nggak diurusin. Sebenarnya sampai ke kantor lurah sampean udah dikasih. Halo? Ya. Sebenarnya sampean ke kantor lurah sampean itu loh dikasih. Saya udah pernah itu kan, saya nyoba waktu itu bilang kalau hilang gitu prosesnya itu agak-agak rumit gitu. Iya kan? Jadi saya terusin. Ya karena saknikinya nggak ada, saknikinya. Apa? Sakniki, sak kantong, nggak ada yang masuk ke kantong. Bisa ya, dipah? Iya
paham. Tapi ya memang apa ya, ya itu kan biasanya kalau orang desa itu kan nggak semua sama waktu itu, cuman mereka itu yaitu waktu lagi ketat-ketatnya nggak boleh ngasih uang itu kalau nggak salah, jadi kayak tersulit gitu loh. Ya sudah. Ya sudah, sekarang saya kembalikan ke sampean. Artinya sampean kepingin balik ke Hong Kong lagi. Ya terus kalau yang saya pilih opsi yang prosesnya semua dari jenengan itu potongannya berapa bulan gitu? Ya kita sekali lagi nggak bisa memastikan ya Mbak dari PT. Karena yang pertama sampean beda data, beda tahunnya. Terus yang kedua, paspor sampean juga sudah mati. Jadi kan harus dibikinin paspor dulu. Ya. Nah, potongannya ya kurang lebih saya nggak bisa kita nggak bisa make sure ya, bisa di 2.300 atau mungkin ada tambahan lagi atau 2.500 itu nanti PT yang akan ngasih tahu. Karena paspor sampean kan nggak sama KTP. Dan KTP-nya sampean juga adanya fotokopi, dokumen sampean juga nggak ada. Otomatis kan kita harus menyiapkan itu semua toh Mbak. Bisa dipahami nggak? Halo? Iya. Dan kita membuat itu semuanya kita sesuaikan dengan KTP sampean yang di Hong Kong agar sampean tidak mendapatkan masalah di Hong Kong. Nah, itu yang akan Iya. kita yang itu yang kita lakukan. Nah, tinggal potongan aja. Gitu aja. Iya. Wes, ada lagi kira-kira? Untuk saat ini kayaknya udah cukup, nanti kalau ini lanjut saya WA lagi gitu ya. Jadi saya coba nanya, ibarat kayak data saya itu coba saya urus dulu bisa apa enggak gitu, yang hilang, yang harusnya ada kan kayak kakak sama akte gitu. Boleh. Nggak ada Ya, masalah. iya. Nggak ada masalah. Jadi andaikan itu nggak ada pun masih bisa dibantu gitu ya. Ya, kita itu semuanya bisa membantu. Ya, yang penting komitmen dan konsisten. Ya, Iya. ya yang jadi persoalan teman-teman itu kadang-kadang begitu. Yang membantu ini sudah sepenuh hati. Yang dibantu ini maju mundur, kadang rewel, yang ini minta yang itu, minta yang ono. Jadi kayak gitu tuh yang menyebabkan kita jadi mumet. Bisa dipahami kan Mbak? Jadi Iya bisa. teman orang-orang kita mohon dimaafkan, sorry to say ya, saya mohon dimaafkan menyampaikan hal seperti ini. Yang merubah dokumen sampean itu kan bukan kami, ya. Iya. Ya, sampean dan PT sampean yang terdahulu. Nah, kita ini mau Iya. membetulkan. Otomatis ya sampean juga tahu negara Konoha. Aku nggak mau ngomong negara kita ya. Negara Konoha itu untuk memperbaiki sesuatu kan bagaimana harusnya, bagaimana semestinya sampean sudah tahu kan? Iya. Nah, di situ yang akan kita usahakan gitu loh, Mbak. Dan tujuan kami membantu, tetapi terkadang, nah sekali lagi, terkadang teman-teman akan membandingkan dengan teman-temannya yang lain, padahal di dirinya sendiri ada persoalan. Kok yang itu, misalnya suatu saat berkumpul, kamu berapa potongannya sekian, kamu berapa sekian, loh aku kok sekian. Nah, bisa dipahami nggak? Ya paham, karena kan study case-nya setiap orang beda gitu kan, ya pasti beda, wajar lah. Lah iya, tapi kadang ada yang tidak mau terima. Bisa dipahami nggak maksud saya Mbak? Dan itulah yang menyebabkan kadang-kadang PT agent kita itu akhirnya agak sedikit ekstrim, bahkan kecewa gitu loh. Jadi megang komitmen itu jarang ada yang mau semuanya, kecuali memang ya wis apa jare aku kepingin kerja di Hong Kong, ya sudah lah ini salahku semuanya, it's okay, berapa it's okay, saya bayar, yang penting saya dapat majikan, saya bisa bekerja lagi di Hong Kong. Nah kalau kayak gitu kan enak sejak dari awal gitu loh. Jadi di tengah-tengah jangan sampai belanjani janji, karena nanti pasti ada riwa-riwi, ada mondar-mandir, karena PT kami yang membantu itu ada di Jakarta, sampai yang dari Blitar harus terbang harus jalan ke Jakarta untuk
membuat paspor yang baru. Nah, kadang-kadang kayak gitu sangunya lewat siapa? Sangunya dapat dari mana? Kan ada kayak gitu tuh. Boleh nggak saya ngomong Iya, kayak iya. gitu? Ya, ini pengalaman soalnya. Kami benar-benar membantu, habis itu sama suaminya nyuruh istrinya, kamu minta ongkos lah pulang. Nah, lah ongkos itu nggak ada masalah kita kasih. Tapi nanti kita cas setelah ongoing proses. Nah, yang paling parah lagi, Mbak. Nah, sudah dapat majikan. Majikan itu udah ngasih duit ke kita. Ya kan? Nah, anaknya sama suaminya cekcok, ribut, nggak beres. Nah, kayak gitu-gitu loh. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya, paham. Kalau kalau yang kayak kayak gitu kan betapa tidak komitmennya gitu loh, teman-teman. Halo? Iya. Iya, jadi harusnya ya di-fake-kan dulu nggak kayak gitu gitu kan. Nah, makanya kita udah menjelaskan nih. Nih saya sama sampean ini saya sudah menjelaskan alur dan prosedur semuanya, ya kan? Kalau ataupun Ya, jadi bagi saya no problem, nggak jadi juga nggak apa-apa. Yang penting sampean punya pengetahuan. Itu ke saya. iya. Nah, kalau sampean sudah ngerti, sudah punya pemahaman. Karena anak-anak zaman dulu mau balik lagi, selalu akan bilang, masuk PT nggak? Masuk PT nggak? PT-nya ada yang deket nggak? Nah, itu cara-cara jadul gitu loh. Lah kalau sampean ketemunya sama saya, kebetulan saya punya kolega PT-nya ada di Jakarta, yang satu ada di Malang, yang bisa membantu dan memproses, dan kita melihat yang ini harus ditaruh di Bekasi, yang ini harus ditaruh di Malang. Nah, kita naruhnya kemungkinan akan lebih besar di Bekasi. Nah, kalau sudah kita mau taruh di Bekasi, kemudian teman-teman ada nggak yang deket? Nah, itu kan nggak telati. Bisa dipahami nggak, Iya, Mbak? iya paham. Begitu ceritanya Mbak E. Jadi nggak apa-apa. Saya kan jelas. Sampai tanyanya bagaimana seperti apa dan saya menjawab dan Iya, menceritakan. kalau saya nggak masalah mau di Jakarta mau di Malang nggak apa-apa kalau memang niatnya kan proses gitu. Iya, itu yang benar ya. Harapannya kita semuanya sih seperti itu. Begitu ceritanya. Ada lagi kira-kira yang ingin sampean tanyakan Mbak E? Eh, untuk sementara ini udah jelas, jadi nanti ya itu tadi yang seperti saya bilang saya coba urus dulu untuk surat-suratnya, jadi saya fixkan dulu, nanti kalau udah benar-benar fix saya hubungi jenengan lagi gitu. Jadi kalau memang benar-benar sambil ngurusin itu, kalau memang sampean kepingin berangkat ya, boleh juga bikin Kaisujike video perkenalan. Jadi senyampang waktu itu biar nggak lama-lama gitu loh Mbak. Begitu semuanya ready, majikan oke, dokumen kepegang tangan aman toh. Bisa dipahami nggak? Iya, iya paham. Maksud saya kayak gitu tapi kalau kalau sampai ngerasa bahwa ya udah tak beresin punyaku dulu, itu berarti kan molor lagi ke belakang. Nggak apa-apa. Iya, nanti secepatnya tapi saya fixkan dulu ya, daripada nanti ya seperti yang udah repot sana sini malah itu kan repotin namanya. Enggak ya kan ada dua tadi. Antara sampean mau ambil itu semuanya kena atau sampean kosongan aja budala itu terserah karena itu yang berpengaruh adalah di potongan tergantung sampean monggo intinya dua hal bisa kita lakukan Ini jangan dibuang ya, buat ngopi besok. Ya. begitu ada Iya, lagi baik. ada lagi yang kira-kira kurang jelas kita akan jelaskan Udah jelas. oke. Siap. Baik, terima kasih. J, sehat selalu Mbak E. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Yuk, bye-bye. Oke teman-teman ya, semuanya ya namanya juga pingin proses, pingin balik lagi. 7 tahun di Hong Kong, istirahat di rumah, paspornya habis, balik lagi. Usia dituakan 5 tahun, ya. Apapun itu, bagaimanapun itu, membantu akan selalu bisa. Membantu untuk kalau urusan ini, alhamdulillah kita bisa membantu.
Tapi kembali lagi ya, konsisten dan komitmen itu menjadi prioritas utama. Makanya berusahalah di diri kita untuk bisa konsisten dan komitmen, karena konsisten dan komitmen itu membuat hidup dan nasib kita ke depan jauh lebih baik. Keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.